Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah strategi besar yang mengepung Israel dari 3 arah berbeda. Mengapa Lebanon menjadi ancaman terdekat? Gaza terus mengikat kekuatan militer Israel, sementara Yaman mampu mengguncang jalur perdagangan dunia dari jarak ribuan kilometer. Apakah ketiga poros ini bergerak sendiri atau menjadi bagian dari rencana besar Iran untuk melemahkan lawannya secara perlahan? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Lalu, poros manakah yang sebenarnya menyimpan ancaman paling berbahaya? Bayangkan sebuah negara yang harus menjaga perbatasan tanpa pernah benar-benar tahu dari arah mana serangan berikutnya akan datang. Di utara Israel, ancaman itu berada sangat dekat. Hanya beberapa kilometer dari kota-kota perbatasan, Hizbullah membangun kekuatan militer yang selama bertahun-tahun berkembang di Lebanon Selatan. Ancaman tersebut tidak hanya terlihat melalui roket, kendaraan tempur, atau pasukan yang bergerak di permukaan. Bagian paling sulit justru tersembunyi di bawah tanah. Di antara perbukitan berbatu, terdapat lorong, ruang penyimpanan, jalur pergerakan, serta tempat perlindungan yang dirancang agar tetap bertahan saat kawasan di atasnya diserang dari udara. Hizbullah tidak berdiri sendirian dalam membangun kemampuan tersebut. Iran selama bertahun-tahun membantu kelompok itu melalui pendanaan, pelatihan, teknologi, dan pengalaman tempur. Dukungan ini tidak selalu berarti setiap keputusan ditentukan langsung dari Tehran. Hizbullah tetap memiliki kepentingan politik sendiri di Lebanon. Namun, hubungan itu memberi kelompok tersebut waktu dan sumber daya untuk menyiapkan pertahanan yang tidak mudah dihancurkan dalam satu operasi. Karena itulah, setiap penemuan fasilitas baru memunculkan dugaan bahwa yang terlihat mungkin hanya sebagian kecil dari jaringan sebenarnya. Semakin sedikit informasi yang tersedia, semakin besar ruang bagi kecurigaan, kesalahan perhitungan, dan tindakan militer yang dapat memicu bentrokan baru lebih luas. Pada 28 Juni 2026, Israel mengumumkan telah menghancurkan sebuah fasilitas bawah tanah sepanjang sekitar 200 meter di kawasan Magdal Zun, Lebanon Selatan. Israel menyebut lokasi tersebut menyimpan persenjataan dan perlengkapan peluncuran. Bagi pihak Israel, penemuan itu menjadi tanda bahwa Hizbullah masih memiliki kemampuan untuk kembali mendekati perbatasan. Namun bagi Lebanon dan Hizbullah, serangan itu dipandang dari sudut berbeda. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap wilayah Lebanon. Disinilah persoalannya berubah. Sebuah lorong yang awalnya terlihat sebagai masalah militer, tiba-tiba menjadi bagian dari perselisihan politik yang jauh lebih besar. Lebanon menuntut pasukan Israel meninggalkan wilayahnya. Israel menginginkan jaminan bahwa Hizbullah tidak akan kembali membawa roket dan pasukan ke dekat perbatasan. Sementara itu, pemerintah Lebanon berusaha memperkuat kehadiran tentaranya di selatan, meskipun pengaruh Hizbullah di kawasan tersebut belum benar-benar hilang. Medan Lebanon juga membuat perang bawah tanah menjadi lebih rumit. Berbeda dengan Gaza yang memiliki tanah berpasir dan wilayah padat bangunan, sebagian Lebanon Selatan tersusun dari batu keras dan perbukitan. Membangun lorong di tempat seperti itu membutuhkan mesin, tenaga ahli, biaya besar, serta waktu yang panjang. Akan tetapi, hasilnya lebih kokoh. Lorong di dalam batu dapat menyembunyikan pasukan dari pengawasan drone. Senjata dapat dipindahkan tanpa terlihat. Ruang komando dapat tetap digunakan meskipun permukaan terus dihantam. Ketika satu pintu masuk ditemukan, belum tentu seluruh jaringan di bawahnya ikut terbuka. Itulah yang membuat ancaman Hizbullah sulit dihitung hanya dari jumlah roket. Israel mungkin mengetahui beberapa lokasi, namun tidak ada kepastian bahwa semua fasilitas telah ditemukan. Setiap bukit dapat menyimpan jalur baru, setiap bangunan kosong dapat menjadi akses tersembunyi. Pertanyaan besarnya adalah, jika pasukan Israel benar-benar mundur, siapa yang akan memastikan kawasan itu tidak kembali digunakan sebagai pangkalan militer? Dan yang lebih mengkhawatirkan, jika ancaman dari Lebanon saja sudah memaksa Israel terus berjaga, apa yang terjadi ketika perhatian Israel pada saat yang sama tersedot jauh ke selatan, menuju lorong-lorong sempit di Gaza? Pada 7 Oktober 2023, serangan yang dipimpin Hamas mengguncang Israel Selatan dan memicu perang panjang di Gaza.
Sejak saat itu, dunia melihat bangunan runtuh, jalan hancur, serta pasukan bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain. Namun gambaran dari udara hanya memperlihatkan satu lapisan. Di bawah permukaan, medan perang yang berbeda terus bekerja dalam gelap. Selama bertahun-tahun, Hamas membangun jaringan lorong yang digunakan untuk bergerak, menyimpan senjata, melindungi komandan, serta menjaga hubungan antar unit. Jaringan ini sering disebut sebagai Metro Gaza. Nama tersebut terdengar seperti satu sistem besar yang terhubung sempurna. Kenyataannya, sebagian lorong berdiri sendiri, sebagian bercabang, dan sebagian lain menghubungkan ruang perlindungan dengan titik serangan tersembunyi. Inilah alasan mengapa penguasaan wilayah di permukaan belum tentu berarti perlawanan telah berakhir. Sebuah jalan dapat dikuasai tank Israel, tetapi lorong di bawahnya mungkin masih digunakan. Sebuah gedung dapat dihancurkan, namun gudang senjata di lapisan lebih dalam belum tentu ikut terkena. Bahkan setelah pasukan meninggalkan suatu kawasan, anggota bersenjata dapat muncul kembali melalui akses yang sebelumnya tidak ditemukan. Memasuki terowongan juga menghadirkan risiko yang sangat tinggi. Lorong dapat dipasangi bahan peledak. Pintu masuk bisa menjadi jebakan, jalurnya mungkin sempit, gelap, dan bercabang tanpa petunjuk. Komunikasi radio dapat terganggu, sementara pandangan pasukan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Dalam kondisi seperti itu, keunggulan pesawat, drone, dan kendaraan lapis baja menjadi jauh berkurang. Israel dapat menggunakan robot, anjing pelacak, sensor, serta bahan peledak untuk memeriksa lorong. Namun, setiap metode memerlukan waktu. Jika terdapat sandara atau warga sipil di dekat lokasi, keputusan menjadi semakin rumit. Satu langkah yang salah dapat menimbulkan korban besar dan memicu tekanan internasional baru. Pada 17 Juli 2026, sebuah serangan Israel mengenai area pemakaman di Gaza Tengah. Rumah sakit setempat melaporkan korban tewas dan terluka. Israel menyatakan sasarannya adalah anggota Jihad Islam Palestina, tetapi juga mengakui kemungkinan warga sipil ikut terkena. Peristiwa tersebut kembali menunjukkan betapa tipis batas antara sasaran militer dan kawasan sipil di wilayah yang sangat padat. Israel mungkin dapat melemahkan struktur komando Hamas, menghancurkan fasilitas produksi senjata, dan memburu para pemimpinnya. Tetapi menghilangkan seluruh kemampuan militernya merupakan persoalan berbeda. Selama masih ada anggota yang bertahan, lorong yang belum ditemukan, persenjataan tersembunyi serta dukungan dari luar, jaringan kecil dapat terbentuk kembali. Masalahnya terowongan bukan hanya bangunan fisik, ia juga menjadi bagian dari cara bertempur. Pengetahuan tentang jalur, titik keluar, pola penyimpanan, dan metode penyergapan dapat diwariskan kepada anggota baru. Karena itu, penghancuran satu lorong belum tentu menghapus kemampuan yang melahirkannya. Jika pengetahuan tetap bertahan, jaringan dapat dibangun ulang, dipindahkan, atau disederhanakan sesuai tekanan yang sedang dihadapi di lapangan pada waktu yang akan datang. Disinilah Gaza memberikan tekanan paling berat. Hamas tidak harus mengalahkan Israel dalam pertempuran terbuka. Mereka cukup memperlambat operasi, memaksa pemeriksaan berulang, dan membuat setiap kemajuan membutuhkan biaya besar. Waktu menjadi senjata, ketidakpastian menjadi perlindungan, ruang bawah tanah menjadi tempat untuk bertahan ketika permukaan tidak lagi aman. Menurut Anda, apakah sebuah kekuatan militer dapat benar-benar menyatakan kemenangan jika sebagian besar ancamannya masih tersembunyi dan terus berubah bentuk? Namun tekanan terhadap Israel tidak berhenti di bawah tanah Gaza. Jauh di selatan, dari wilayah yang terpisah ribuan kilometer, ancaman lain bergerak melalui langit dan mendekati salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Jika Lebanon menekan dari utara dan Gaza mengikat pasukan di darat, maka Yaman menghadirkan ancaman dari arah yang paling tidak terduga. Jaraknya lebih dari 1.000 km dari Israel, tetapi Houthi tidak membutuhkan perbatasan langsung. Mereka memiliki rudal, drone, dan posisi strategis di dekat Bab al-Mandeb, jalur sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Sejak November 2023, serangan terhadap kapal dagang di kawasan itu mulai mengubah jalur pelayaran dunia. Beberapa perusahaan memilih memutar mengelilingi Afrika agar tidak melewati Laut Merah. Perjalanan menjadi lebih lama, penggunaan bahan bakar meningkat, biaya asuransi melonjak. Satu ancaman yang terlihat kecil akhirnya menghasilkan tekanan ekonomi yang jauh lebih besar.
Inilah kekuatan utama Houthi. Mereka tidak harus menenggelamkan setiap kapal. Cukup membuat jalur itu terasa berbahaya, maka pasar akan bereaksi. Kapal perang dikerahkan, sistem pertahanan diaktifkan, negara-negara yang bergantung pada perdagangan melalui terusan Suez ikut merasakan akibatnya. Kemampuan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Iran dituduh membantu Houthi melalui teknologi rudal, komponen drone, sistem pemandu, pelatihan, dan pengetahuan produksi senjata. Bantuan tidak selalu dikirim dalam bentuk senjata lengkap. Mesin, perangkat navigasi, dan komponen elektronik dapat dipisahkan, diselundupkan, lalu dirakit kembali setelah tiba di Yaman. Cara ini membuat jalur pasokan sulit dihentikan sepenuhnya. Menyita satu kapal belum tentu memutus jaringan. Menghancurkan satu gudang juga tidak menghilangkan kemampuan teknis yang sudah dipelajari para perakit lokal. Ketika pengetahuan telah berpindah, ancaman dapat bertahan meskipun jalur pengiriman terganggu. Pada 13 Juli 2026, ketegangan kembali meningkat setelah landasan Bandara Sana'a diserang untuk mencegah sebuah pesawat Iran mendarat. Pesawat tersebut kemudian dilaporkan menuju Hodeidah. Houthi menuduh Arab Saudi terlibat, lalu meluncurkan rudal ke arah wilayah selatan negara itu. Peristiwa ini menunjukkan betapa cepat satu insiden di Yaman dapat menyeret lebih banyak pihak. 3 hari kemudian, muncul laporan bahwa Iran meminta Houthi bersiap mengganggu Bab al-Mandeb apabila Amerika Serikat menyerang infrastruktur penting Iran. Laporan itu belum menjadi pengumuman resmi, sehingga harus dibaca dengan hati-hati. Namun, secara militer, kemungkinan tersebut masuk akal. Jika tekanan terjadi di Selat Hormuz, Houthi dapat membuka tekanan kedua di Laut Merah. 2 jalur perdagangan energi dunia akan berada dalam ancaman hampir bersamaan. Iran tidak perlu menutup keduanya sepenuhnya. Ancaman singkat saja dapat mendorong harga minyak naik, memperlambat pengiriman, dan menambah beban ekonomi lawan. Setiap peluncuran juga memaksa lawan membuat keputusan mahal dalam hitungan menit. Sebuah drone murah dapat memancing penggunaan rudal pencegat bernilai jauh lebih tinggi. Sebuah peringatan dapat menghentikan penerbangan, menutup pelabuhan, atau memindahkan kapal dagang. Bahkan ketika serangan gagal mencapai sasaran, biaya pertahanan, gangguan perdagangan, dan tekanan psikologis tetap sudah terjadi dan dapat berlangsung selama berhari-hari setelahnya. Disinilah strategi 3 poros terlihat lengkap. Lebanon menciptakan tekanan dekat perbatasan, Gaza menyerap pasukan dan perhatian, Yaman memperluas konflik menuju langit dan laut. Ketiganya tidak harus bergerak pada waktu yang sama. Satu poros cukup menyerang, sementara yang lain meningkatkan kesiapan atau mengeluarkan ancauan. Menurut Anda, apakah Israel mampu menghadapi 3 tekanan berbeda tanpa terus menguras biaya, tenaga, dan perhatian? Namun pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Siapa sebenarnya yang paling menentukan kapan setiap poros bergerak dan seberapa jauh Iran dapat mengendalikan jaringan yang telah dibangunnya sendiri? Jawabannya akan membuka gambaran paling penting dari seluruh strategi ini. Strategi 3 poros menunjukkan bahwa ancaman terhadap Israel tidak berdiri dalam satu medan saja. Lebanon menghadirkan tekanan dari utara. Gaza mempertahankan perang bawah tanah yang sulit diselesaikan. Sementara Yaman memperluas konflik menuju langit dan jalur perdagangan internasional. Namun, jaringan ini bukanlah kekuatan yang sepenuhnya seragam. Setiap kelompok memiliki kepentingan, perhitungan, dan batas kemampuan masing-masing. Di tengah ketegangan yang terus berkembang, satu keputusan kecil di salah satu wilayah dapat memicu reaksi jauh lebih besar di kawasan lain. Pertanyaan akhirnya bukan hanya siapa yang akan menyerang lebih dahulu, melainkan seberapa jauh konflik ini dapat meluas sebelum seluruh pihak kehilangan kendali. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.